Pada malam ke-270, Syahrazad menuturkan kisah tentang petualangan yang penuh keajaiban dan penebusan. Kisah ini mengisahkan seorang pengembara miskin bernama Amir yang menemukan harta tak ternilai dalam pencarian yang tanpa disangka. Kisah Amir dan 3 tugas dari sang pengelana. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Amir. Amir miskin, namun ia tak pernah menyerah pada nasibnya. Meski kerap lapar dan hidup dalam kesederhanaan, hatinya penuh kebaikan dan belas kasih terhadap sesama. Namun, seperti kebanyakan orang di desanya, Amir hidup dengan sebuah harapan untuk bisa keluar dari kemiskinan dan hidup layak. Suatu malam, ketika Amir sedang berjalan pulang, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu. Wajah lelaki itu memancarkan cahaya kedamaian dan kebijaksanaan, dan ia tampak membawa sebuah tas tua yang besar. Amir merasa tertarik dan mengundang lelaki itu untuk berteduh di gubuknya yang sederhana. Lelaki tua itu menerima undangan Amir dan beristirahat di gubuknya. Setelah beberapa saat dalam keheningan, ia berkata kepada Amir, "Anakku, aku adalah seorang pengelana yang telah berkeliling dunia. Aku melihat kebaikan hatimu, dan aku ingin memberimu kesempatan untuk mengubah hidupmu." Amir tertegun mendengar kata-kata lelaki itu. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Bagaimana caranya, Tuan?" Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Aku akan memberimu 3 tugas. Jika kau berhasil menyelesaikan ketiganya, kau akan menemukan harta yang tak ternilai yang akan mengubah nasibmu selamanya." Tugas pertama, keberanian di hutan kelam. Tugas pertama lelaki tua itu adalah agar Amir pergi ke hutan kelam yang berada di pinggir desanya dan membawa kembali sebuah buah langka yang hanya tumbuh di tengah hutan tersebut. Hutan kelam dikenal sebagai tempat berbahaya, dan tak ada yang berani memasukinya setelah matahari terbenam. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk mengerikan. Namun, keberanian Amir tak gentar. Ia memasuki hutan dengan tekad yang kuat. Di dalam hutan, ia melihat bayangan-bayangan aneh dan mendengar suara yang mencekam. Tetapi ia terus melangkah maju. Setelah berjam-jam berjalan dalam kegelapan, Amir akhirnya menemukan pohon besar yang memancarkan cahaya biru di tengah hutan. Di atas pohon itu, tergantung buah langka yang tampak bercahaya. Saat ia hendak meraih buah tersebut, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan, dan sosok makhluk besar berwajah seram muncul. Namun Amir tak gentar. Ia berkata, "Aku datang dengan tujuan baik dan aku akan membawa buah ini." Sang makhluk itu pun menghilang, dan Amir berhasil kembali ke desanya dengan membawa buah yang diminta. Ketika ia menyerahkan buah itu kepada lelaki tua, lelaki itu mengangguk puas. Tugas kedua, kesabaran dalam menanti. Tugas kedua yang diberikan oleh lelaki tua adalah agar Amir pergi ke puncak Gunung Asfar, gunung tertinggi di wilayah itu, dan duduk di sana sampai matahari terbit, tanpa bergerak atau mengeluh. Tugas ini tampak sederhana, tetapi perjalanan ke Gunung Asfar sangatlah berat. Jalannya curam dan terjal, serta penuh dengan bebatuan tajam. Amir, yang penuh tekad, memulai perjalanannya. Ia mendaki sepanjang malam, melewati udara yang dingin dan angin yang menusuk tulang. Sesampainya di puncak, ia duduk dan menunggu, meskipun tubuhnya gemetar kedinginan dan rasa letih mulai mendera. Ketika fajar mulai menyingsing, Amir melihat matahari perlahan-lahan naik di atas cakrawala. Keindahan matahari yang terbit di puncak gunung memberikan kedamaian yang dalam di hatinya. Amir menyadari bahwa kesabaran seringkali membawa kebahagiaan dan kepuasan yang tak dapat dibeli oleh harta. Ia turun dari gunung dan kembali ke lelaki tua, yang sekali lagi tersenyum dan mengangguk. "Kesabaranmu adalah bukti dari tekadmu yang kuat," katanya. Tugas ketiga, ketulusan dalam memberi. Tugas ketiga dan terakhir adalah agar Amir mencari seorang miskin yang lebih menderita darinya dan memberikan segala miliknya yang paling berharga kepada orang itu, tanpa berharap imbalan apapun. Amir bingung dengan tugas ini karena ia sendiri hampir tidak memiliki apapun selain beberapa potong pakaian dan sebuah cincin peninggalan ibunya yang satu-satunya berharga baginya. Selama beberapa hari, Amir berkeliling desa mencari seseorang yang lebih membutuhkan darinya. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang pria tua yang sakit dan tak berdaya. Pria itu duduk di pinggir jalan, kedinginan dan kelaparan. Tanpa ragu, Amir menyerahkan cincin peninggalan ibunya kepada pria itu dan berkata, "Ini adalah milik terakhirku, tapi aku ingin kau memiliki ini agar bisa membeli makanan dan pakaian hangat." Pria tua itu menangis terharu dan menerima cincin tersebut.
Amir merasakan kelegaan dan kepuasan yang dalam di hatinya. Ketika ia kembali kepada lelaki tua pengelana, lelaki itu tersenyum lebar dan berkata, "Kau telah menyelesaikan 3 tugas ini dengan penuh ketulusan, keberanian, dan kesabaran. Kini kau telah siap untuk menerima hartamu. Harta yang tak ternilai." Lelaki tua itu mengeluarkan tas tuanya, membukanya, dan di dalamnya ada sebuah cermin. Ia memintanya untuk melihat ke dalam cermin. Amir melihat pantulan dirinya yang penuh senyuman dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa cermin itu menunjukkan harta yang sesungguhnya, kebijaksanaan dan ketulusan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. "Amir, harta sejati bukanlah emas atau permata," kata lelaki tua itu. "Harta yang sesungguhnya adalah keberanian, kesabaran, dan ketulusan yang kau temukan dalam dirimu. Gunakanlah ini untuk menjadi pelindung bagi yang lemah dan pembimbing bagi mereka yang tersesat." Amir akhirnya memahami bahwa semua kosongan dalam hidupnya berasal dari ketidakmampuannya melihat harta sejati yang ada dalam dirinya. Setelah itu, ia hidup sebagai pemimpin yang bijak dan murah hati di desanya, dan nama Amir dikenang sebagai orang yang membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi banyak orang. Syahrazad menutup malam dengan kisah ini, menyampaikan pelajaran bahwa harta sejati seringkali bukanlah sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh, melainkan ketulusan dan keberanian dalam hati kita. Raja Syahriar, tersentuh oleh kisah itu, memutuskan untuk memberi Syahrazad 1 malam lagi, agar ia dapat mendengar lebih banyak lagi kebijaksanaan dari cerita-cerita yang dibawa oleh istrinya yang bijak. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.